Baik, ya. Terima kasih Bapak Ibu, dokter, nurse, atau siapapun hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Senang sekali karena hari ini kita berbicara tentang onkologi emergensi, karena memang pada pasien-pasien onkologi akan mengalami berbagai hal emergensi. Dan pada pagi hari ini saya akan membicarakan tentang penekanan di kanalis spinalis. Sebelumnya saya bekerja di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Baik, kalau kita bicara kanalis spinalis itu pada dasarnya adalah suatu area yang sangat penting, yang sangat ditakuti oleh dokter saraf sebenarnya, karena dia merupakan penghubung antara otak dengan bagian tubuh lainnya. Saya coba, maaf ini bisa annotate saya, enggak ya? Ya, baik. Kalau kelihatan kursornya, ini yang di sebelah kanan ya, yang di atas ini adalah kepala, otak. Kemudian yang ke bawah inilah yang disebut sebagai kanalis spinalis, di mana dia terdiri dari susunan vertebra, mulai dari cervical 1, kemudian cervical sampai cervical 7, kemudian torakal 1 sampai torakal 12, serta lumbal dan sacrum. Nah, di antara rongga vertebra itu terdapat ruangan yang seperti saluran, sehingga kita menyebutnya kanal atau kanalis spinalis, yang dia berisi medula spinalis atau kita bilang spinal cord. Dan spinal cord ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari otak untuk membawa perintah menuju organ yang ada di tubuh bagian bawah, baik dari ekstremitas atas, leher, punggung, pinggang, sampai ke ekstremitas bawah. Nah, dari spinal cord itu keluarlah saraf-saraf perifer dari setiap ruas vertebra yang nanti akan menuju organ-organ yang spesifik dipersarafi oleh setiap saraf tersebut. Nah, selain membawa perintah dari otak ke bawah, spinal cord ini juga membawa pesan sensorik dari bagian tubuh ke untuk dilaporkan ke otak, sehingga kalau ada gangguan di kanalis spinalis ini maka berarti terputuslah hubungan antara otak dengan organ bawahnya. Itu sebabnya spinal cord ini merupakan daerah yang sangat penting, yang vital. Ibaratnya kalau kita dari ibu kota nih, dari Jakarta mau pergi ke daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa, kita butuh ada jalan tol yang bagus, yang lurus. Nah, kalau jalan tolnya terputus, maka terputus pula hubungan antara ibu kota dengan kota-kota sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itulah pentingnya kanalis spinalis. Nah, apa yang disebut compression? Jadi compression itu kalau ada penekanan yang menyebabkan terkenanya si spinal cord ini sendiri. Jadi bisa macam-macam, misalnya vertebranya, korpusnya ada yang fraktur gitu ya. Tapi selama tidak mengenai spinal cord, maka kita tidak menyebut sebagai compression. Jadi apapun yang terjadi di tulang kalau sampai menyenggol area spinal cord ini, maka itu disebut spinal cord compression. Tentu saja ini merupakan suatu kondisi yang emergensi karena tadi itu ya spinal cord itu penting sekali dan sistem saraf kita itu tidak mempunyai waktu yang banyak untuk bisa memperbaiki diri. Jadi hitungannya menit sampai jam. Itu sebabnya setiap ada terjadi spinal cord compression merupakan keadaan emergensi karena harus dirilis kembali, diperbaiki kembali supaya spinal cord-nya tidak terjepit. Nah, biasanya penyebabnya apa saja? Dia bisa tumor, bisa kecelakaan, atau penyakit-penyakit degeneratif seperti pada orang tua kalau terjadi osteoporosis yang sampai menyebabkan patah atau HNP, maka itu bisa menekan si spinal cord ini. Tapi pada pembicaraan kita pada topik kita siang hari ini,
kita akan membicarakan emergensi di bidang onkologi, maka ternyata yang paling sering menyebabkan penekanan pada kanalis spinalis adalah tumor terutama metastasis di daerah spinal. Nah, ini kita lihat dulu gimana sih caranya tumor itu bisa metastasis ke spinal. Jadi ternyata rongga spinal kita ini merupakan daerah yang sering, termasuk daerah yang sering dihinggapi oleh sel-sel tumor yang bermetastasis. Paling sering kita lihat di sini adalah dari payudara, kemudian dari prostat, dan dari paru. Ya, jadi dari organ-organ itu, sel-sel ini menyebar masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia masuk ke jantung, dan akhirnya dimasuk ke pembuluh darah di spinal, dan kemudian dia menetap nih di dalam korpus nih kalau kita lihat ya, ini bagian tulang vertebranya, yang bulat besar ini adalah korpus vertebranya, kemudian di tengah yang kecil putih ini adalah spinal cord-nya. Jadi, si sel tumor yang tadi jalan-jalan metastasis ini, biasanya dia dari pembuluh darah, nih setelah dia jalan-jalan, dia akan hinggap menetap di korpus vertebra, karena ini korpus ini adalah daerah yang banyak pembuluh darahnya dan banyak oksigennya. Setelah menetap di situ, nah nanti baru dia akan bisa menyebabkan gangguan sampai bisa menekan daerah spinal cord tadi. Nah, ini kita lihat lagi. Jadi, ini area yang paling sering dihinggapi. Ternyata daerah yang paling sering menjadi lokasi metastasis adalah daerah punggung atau torakal, yaitu sebanyak 60%. Kemudian banyak di daerah lumbar atau pinggang sebanyak 30%, dan di daerah leher sebanyak 10%. Kemudian mereka mengganggunya kayak gimana sih? Nah, tadi itu setelah dia masuk ke dalam korpus, nanti kan dia tumbuh. Jadi dia nggak cuma numpang lewat gitu, numpang istirahat, tapi dia tumbuh, 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 dan akhirnya menghancurkan susunan tulang di sini. Dan inilah terjadi. Kemudian dia menekan nih, ya di gambar yang tengah terlihat bahwa dia mulai menekan daerah spinal cord sehingga eh, nantinya akan menimbulkan berbagai gejala yang inilah kita sebut sebagai spinal cord compression emergency yang disebabkan oleh spinal cord compression. Jadi apa saja yang dilakukan oleh si sel, maaf tadi saya bilang sel tumor ya. Kalau dia udah nyebar kita istilahnya menjadi sel cancer. Jadi apa yang dilakukan oleh sel cancer? Pertama tadi dia masuk dulu ke tulang, ya tumor invasion, kemudian menghancurkan tulangnya atau bone destruction, kemudian dia bikin patah atau pathological fractures, dan baru akhirnya dia menekan spinal cord atau saraf-saraf perifernya yang kita sebut sebagai nerve compression. Jadi inilah empat hal ini yang dilakukan oleh si sel cancer pada saat dia metastasis ke daerah spinal. Nah, kecenderungan ini akan banyak di punggung karena 60% ada di torakal. Maka kapan kita akan menduga orang-orang yang mengalami metastasis di punggungnya adalah pada orang-orang dengan riwayat keganasan, kemudian jadinya di daerah punggung. Maka ini harus hati-hati kita curigai bahwa ini adalah metastasis. Nah, apa dampaknya dari penekanan ini? Tentu saja pertama adalah nyeri, ya pastinya karena di sini banyak serabut sarafnya. Kemudian yang kedua adalah defisit neurologis atau kecacatan akibat terkena si spinal cord ini sendiri. Bagaimana kita akan menduga, kapan sih kita akan menduga bahwa oh ini spinal cord compression? Nah, yang pertama adalah nyeri. Nyerinya seperti apa? Nyerinya tuh hebat sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi sekali lagi ini korpus yang besar, si sel kansernya bercokol di sini dulu. Pertama dia istirahat dulu di sini, tapi habis itu dia tumbuh, tumbuh, tumbuh. Maka ini akan menyebabkan nyeri yang lokal. Biasanya nanti pasien akan merasa nyeri di daerah punggung, dan biasanya bisa di beberapa tempat, tidak hanya di satu tempat. Yang nyerinya itu sangat hebat, terutama malam hari, juga termasuk kalau ada pergerakan.
Yang membedakan dengan nyeri-nyeri akibat kelainan muskuloskeletal, misalnya kalau karena kita pegel, oh karena ini cuma pegel otot, atau karena em, peradangan di daerah tulang-tulang punggung, itu biasanya kalau kita tidur malam hari, nyerinya itu justru membaik, tapi pada nyeri akibat cancer ini atau yang kita sebut sebagai cancer pain, biasanya justru nyerinya sangat hebat dan kalau malam hari dengan tidur itu tidak membaik tapi malah mengganggu. Ya, jadi itu yang menjadi gejala pertama. Kemudian karena tadi dia nanti makin membesar, makin mendorong ke depannya, maka yang terkena adalah ini ya, ini yang kuning ini adalah radix ya. Jadi kalau kena ke situ biasanya tulangnya itu kalau apa tumor kalau membesar itu dia akan mencari daerah yang agak longgar yaitu di sini di radix. Nah, radix ini kalau kesenggol, kalau terdorong oleh si massa tumor beserta tulang yang fraktur tadi ingat ya. Jadi kalau sel kansernya menggerogoti tulangnya, maka tulangnya bisa patah karena kita tahu vertebra itu, korpus vertebra itu untuk menyangga berat badan kita. Jadi kalau dia rapuh karena ada sel kansernya, sehingga dia tentu saja akan mudah patah dan kalau dia patah maka nggak ada tempat lain kecuali dia akan mendorong ke depan atau ke samping. Nah ini jadi kalau kena radix maka nyerinya adalah berupa nyeri radikuler, jadi rasa terikat, rasa tersetrum sesuai dengan area saraf yang terkena. Karena tadi kita lihat kalau di daerah servikal maka nyeri radikulernya adalah rasa terikat di daerah leher menuju bahu atau lengan. Sementara kalau di daerah punggung atau torakal, nyeri terikatnya adalah ke depan, baik ke dada maupun ke perut, seperti rasa diikat. Sementara kalau daerah lumbal yang kena, maka radixnya itu turun ke bawah sehingga ada rasa tersetrum dari pinggang sampai ke ujung kaki. Nah, kalau terjadi terus-terusan, akhirnya apa? Maka itulah yang disebut sebagai spinal cord compression. Terjadilah defisit neurologis atau kecacatan. Biasanya yang paling sering terkena adalah gangguan motorik. Jadi kelemahan kelemahan tangan atau tungkai tergantung area yang kena. Kalau areanya yang terkena di servikal, biasanya tangannya akan ikut terganggu. Tapi kalau di daerah torakal atau lumbal, maka biasanya tungkainya yang terganggu. Akan ada paresis di salah satu tungkai, baik kanan maupun kiri atau kedua-duanya. Juga disertai numbness atau kebas. Kebas, kesemutan, sensasi tidak nyaman di daerah tungkai atau tangan sesuai dengan area spinal yang terkena. Nah, terakhir biasanya yang terganggu adalah otonomnya, yaitu gangguan untuk buang air kecil dan buang air besar. Biasanya pasien menjadi sulit untuk buang air kecil atau buang air besar, sehingga kadang-kadang untuk buang air kecil harus mengedan, begitu juga untuk buang air besar yang biasanya frekuensinya setiap hari, ternyata misalnya belakangan ini menjadi seminggu sekali, itu pun harus mengedan baru bisa keluar. Ya, jadi eh, urutan gejalanya biasanya adalah seperti itu. Jadi nyeri dulu, nyerinya lokal dulu, kemudian nyerinya menjalar, bisa rasa terikat ke depan atau turun ke bawah, rasa kesetrum atau terikat, kemudian baru muncullah gejala-gejala neurologisnya. Dimulai dari motorik biasanya sulit untuk mengangkat kaki, kakinya terasa berat, atau kemudian kesemutan, kebas di daerah tungkainya, dan habis itu terakhir adalah gangguan dari otonom, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Nah, eh, kapan kita akan menduga nih ada spinal cord compression? Nah, gejala nyeri itu sangat akan membantu kita pada saat pemeriksaan fisik. Jadi, pertama-tama kita akan tanya, adakah nyeri yang lokal, yaitu tadi ya, sesuai dengan area korpus yang terganggu tadi. Vertebra setinggi berapa yang terganggu ada sel kansernya, maka disitulah nyerinya yang tadi mengganggu saat malam hari atau pergerakan. Kemudian ada kalau kena radix itu kita sebut sebagai neuropathic pain, jadi ada rasa tertarik, tajam, kesetrum sesuai dengan areanya. Kalau di cervical rasa kesetrumnya akan terasa ke bahu atau lengan. Sementara kalau di pinggang, di lumbar, maka rasa kesetrumnya akan turun ke bawah.
Kalau di torakal rasa kestrumnya adalah ke depan. Kemudian mechanical instability tadi. Jadi kalau pasiennya mau bangun itu akan jauh lebih nyeri sampai pasien kadang-kadang hanya bisa berbaring, tidak bisa miring kanan atau kiri saking nyerinya yang sangat hebat pada saat perubahan posisi. Nah, ini kalau kita visualisasikan seberapa hebat sih penekanan terhadap spinal cord tadi. Nah, ini yang pertama, ya ini grade 0 yang sebelah kiri atas. Jadi kalau baru di korpusnya aja belum bikin penekanan, biasanya belum ada gangguan, belum ada gejala. Grade 1A ini kalau dia udah mulai menekan radik, biasanya udah mulai nyeri. Grade 1B makin besar lagi, grade 1C. Nah, ini lihat ya, selama medulanya tidak terdorong, biasanya nih 1C ya, nih lihat di tabelnya. Selama medulanya tidak terdorong, biasanya tidak akan ada gejala neurologis tadi ya, baik paresis, kesemutan dan sebagainya. Baru nih grade 2 atau 3 adalah kalau menekannya udah sebegitu hebatnya sampai nih spinal cordnya sampai gepeng. Yang gambar grade 3 ya. Jadi dia benar-benar gepeng sampai kalau kita MRI itu nanti udah nggak kelihatan masih ada cairan cerebrospinal yang lewat. Nah, apakah ini emergency? Tentu ya. Kapan dia akan emergensinya tadi ya? Biasanya tolok ukurnya adalah nyeri hebat. Nyeri hebat mengganggu terutama saat berubah posisi. Itu udah pasti harus pergi ke emergency. Lalu apa yang harus dilakukan adalah minimize movement. Jadi pergerakannya harus dibatasi. Saat kita memindahkan pasien juga harus hati-hati supaya tidak memperberat frakturnya. Dan biasanya pun kalau kita nggak pelan-pelan nih saat memindahkan atau bahkan di ambulans atau nanti pindah lagi ke berangkar di IGD, pasien akan kesakitan hebat. Dia bisa jerit-jerit kesakitan sehingga harus sangat berhati-hati saat memindahkan pasien. Kemudian apa yang harus kita monitor? Tentu saja adalah si nyerinya tadi, memburuk atau enggak. Dan karena prosesnya masih berjalan nih, kalau kita tidak hati-hati membawa pasien dan frakturnya itu memberat, maka tentu saja selain nyerinya bertambah hebat, defisit neurologisnya juga akan memberat. Jadi bisa bisa saja kekuatan motoriknya tadinya pasien masih bisa mengangkat kaki, masih bisa berjalan tapi dibantu karena eh, frakturnya itu bertambah berat, maka justru pasien sampai tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa menggerakkan tungkainya sama sekali, atau kekuatannya bisa kita nilai 0 atau 1 gitu. Atau termasuk tadi ya, kalau tadinya buang air kecil, buang air besar masih bisa, lama-lama dengan semakin memberat penekanannya, pasien menjadi sulit untuk buang air besar dan buang air kecil. Nah, kapan apa yang harus kita lakukan diagnostiknya bukan ronsen. Ya, ronsen belum tentu kelihatan. Eh, yang dianjurkan adalah MRI atau CT scan karena kita mau lihat sehebat apa kompresinya menekan medula spinal cord-nya. Karena kita tahu ronsen itu tidak bisa melihat spinal cord-nya, tapi walaupun masih bisa menilai ada tidaknya fraktur eh, yang menyebabkan keluhan pada pasien. Jadi, kapan kita akan menduga spinal cord compression pada orang dengan riwayat keganasan? Jadi, jangan lupa ya, terutama kecurigaan ini adalah orang-orang yang ada riwayat keganasan. Jadi, misalnya sebelumnya udah ada CA mame, CA rektum, CA prostat, apapun ya, atau CA paru dengan nyeri hebat di daerah spine yang belum pernah sebelumnya, maka hati-hati kita akan harus langsung lakukan imaging. Yang paling bagus sebenarnya MRI, tentu saja kalau memang fasilitasnya memungkinkan, karena dia benar-benar bisa sesensitif itu untuk menentukan ada compression atau tidak. Dan eh, biasanya pada metastasis ini, penyebaran si sel cancer ini biasanya nggak hanya terjadi di satu korpus saja, tapi namanya juga dia nyebar ya, jalan-jalan di pembuluh darah. Dia bisa aja ke beberapa korpus sekaligus. Jadi misalnya, oh ada di torakal 5, nanti ada lagi di 6, di bawahnya ada lagi di 8, nanti di lomba lah bisa ada juga, itu bisa seperti itu. Ya, jadi
Dengan MRI itu akan kelihatan lebih jelas, walaupun kadang-kadang belum ada gejalanya. Jadi belum ada nyeri, belum ada gangguan neurologis yang lain. Tapi dari MRI, kalau si sel kansernya sudah mulai metastasis ke korpus vertebra, itu sudah bisa terlihat. Makanya sangat dianjurkan adalah MRI. Ini contohnya ya. Jadi eh, bisa lihat ini yang di sebelah kanan, lihat kursor saya. Ini adalah daerah spinal cord-nya. Ya, spinal cord dengan cairan cerebrospinalnya. Spinal cord-nya aslinya warnanya abu-abu ini. Nah, yang putih ini adalah cairan cerebrospinalnya. Kemudian ini yang hitam-hitam ini adalah corpus vertebra. Dan kemudian ini ada area ini di daerah torakal berapa ya? Ini bisa dihitung. Nah, di daerah tengah sini, di torakal tengah ini ada terlihat massa yang menyangkut dengan kontrak yang menyebabkan tulang vertebranya sampai udah nggak kelihatan karena dipenuhi oleh si sel cancer ini dan kelihatan bahwa dia mendesak si spinal cord ini sampai si spinal cord aslinya nggak kelihatan gitu. Nah, inilah ke betapa detailnya MRI bisa membantu pada menegakkan diagnosis spinal cord compression, bisa lebih detail apakah itu terjadi fraktur, level berapa saja yang mengalami fraktur, apakah sampai menekan spinal cord, apakah ada masanya juga selain frakturnya, itu semua bisa diperlihatkan dengan sangat baik oleh MRI. Nah, lalu apa saja manajemennya pada keadaan emergensi? Yang pertama tentu saja adalah penanganan eh, emergensi adalah untuk membebaskan si spinal cord tadi. Karena kita udah lihat spinal cord adalah area yang penting yang dilewati oleh saraf-saraf dari otak ke organ di bawahnya maupun dari organ bawah ke otak. Jadi setiap penekanan ke daerah spinal cord harus segera dirilis supaya serabut-serabut saraf yang ada di spinal cord dapat berfungsi kembali. Eh, Namun karena keluhan pertama adalah nyeri, sementara nyeri itu akan menyusahkan kita nanti kalau mau memeriksa pasiennya. Apakah pasien ini hanya baru nyeri saja atau sudah mengalami defisit neurologis? Maka itu sangat tergantung nanti dari pemeriksaan fisik neurologisnya. Kita biasanya akan minta pasien untuk mengangkat kaki, menentukan level hip nya setinggi berapa, atau menanyakan gangguan otonomnya untuk BAB dan BAK-nya. Namun kalau pasiennya kesakitan hebat, hal itu tidak bisa kita kerjakan sehingga nyerinya harus ditata laksana lebih dahulu pada setting emergency. Nah, karena ini judulnya adalah cancer pain, maka kita bisa memberikan opioid karena itu adalah first line untuk cancer pain, apalagi kalau dia nyerinya hebat. Kemudian yang kedua, karena pada spinal cord compression akibat fraktur ataupun NASA ini biasanya akan menyebabkan peradangan, inflamasi, pembengkakan yang ikut menyebabkan penekanan di spinal cord, maka dapat diberikan dexamethasone dengan loading dose dulu 10 miligram intravena dan kemudian dilanjutkan 4 miligram setiap 6 jam. Dan kalau nyerinya itu sampai menyebabkan neuropathic pain, mengganggu, menyebabkan iritasi radix, yang menyebabkan gejala-gejala tersetrum, tertarik, dan sebagainya, maka bisa diberikan adjuvan seperti gabapentin atau pregabalin untuk mengatasi si neuropathic pain. Ini contohnya opioid maaf. Kemudian kalau kita sudah berikan obat-obatan, maka perlu dipertimbangkan kapan kita akan surgery atau kapan kita membutuhkan radioterapi. Nah, bagaimana pemberian opioid? Opioid di emergency, opioid bisa diberikan di emergency. Jadi jangan takut untuk memberikan opioid pada cancer pain. Kalau jelas memang nyerinya akibat cancer pain dengan nilai intensitas yang sangat tinggi. Tentunya kita harus bertanya nilai nyerinya 0 sampai 10 berapa. Biasanya pasien-pasien seperti itu nyerinya hebat
Kemudian kita akan berikan opioid. Jadi kita bedakan dulu pasiennya udah pernah dapat opioid atau belum. Kalau dia belum pernah, kita sebut opioid naif. Kita bisa berikan bolus, bisa berikan oral atau berikan bolus IV. Kalau oral kita bisa berikan yang kerja cepat, yaitu MIR atau morfin immediate release 5 miligram, 10 miligram atau 15 miligram. Kemudian atau intravena. Intravena bisa diberikan morfin 2 miligram IV, kemudian dilanjutkan dengan drip misalnya 10 miligram per 24 jam. Kemudian kalau dia udah tertangani, nomor dua nih kita akan konversi ke morfin yang oral. Biasanya kita bisa berikan MSC, morfin sulfat ya 10 miligram, 2 kali 10, 2 kali 15, 2 kali 20, jadi per 12 jam. Jadi ada konversinya. Atau kemudian nanti, nah selama memberikan obat itu jangan lupa untuk kita nilai NRF-nya atau nomor creatinine scale-nya. Jadi nggak cuma dikasih obat, terus ditanya udah selesai. Enggak. Jadi harus mengikuti anjuran WHO. Jika nyerinya ringan 0 sampai 3, maka kita akan follow up-nya per 8 jam. Kalau nyerinya sedang 4 sampai 6, 4 sampai 7, maka di follow up setiap 2 jam. Kemudian 7 sampai 10, 8 sampai 10 kita follow up per 1 jam. Jadi harus diakses sesuai intensitas nyerinya. Kalau masih tinggi berarti per jam harus ditambah lagi obatnya misalnya sampai nyerinya menjadi nyeri ringan. Baru kemudian kita awasi setiap 8 jam. Nah, kadang-kadang walaupun kita udah masuk obat yang reguler, bisa juga terjadi breakthrough pain. Breakthrough pain itu adalah kalau misalnya nyeri sebenarnya sudah terkontrol, tapi bisa timbul nyeri yang hebat secara tiba-tiba, misalnya pada saat pasien bergerak atau dilakukan tindakan, dilakukan imaging, dipindah posisi. Nah, kita bisa memberikan bolus lagi eh, morfin yang IV atau dengan menggunakan MIR seperti tadi. Kemudian kita follow up, ada efek samping atau enggak. Kalau dia oral, kita lihat tadi per 60 menit, efek sampingnya biasanya yang terjadi adalah konstipasi, sedasi, atau gangguan napas. Tapi itu biasanya kalau kita memberikan opioidnya terlalu tinggi, tapi kalau rendah, sebenarnya cukup diawasi setiap 15 menit atau 60 menit. Kemudian kapan kita akan lakukan radiasi? Radiasi itu juga bisa diberikan emergensi. Kalau untuk rumah sakit tipe A yang mempunyai fasilitas radioterapi, maka spinal cord compression yang emergensi dan sampai menimbulkan nyeri hebat bisa dibantu oleh radioterapi. Kenapa? Karena radioterapi akan mengecilkan ukuran tumor yang menekan daerah spinal cord sehingga kalau dia ukurannya mengecil berarti peradangannya, penekanan juga akan berkurang, maka bisa mengurangi nyerinya. Dan biasanya nih memang radioterapi sangat dibutuhkan untuk mengurangi dosis obat yang diberikan. Jadi ini efektivitasnya sampai 70% bisa mengurangi nyeri pada pasien-pasien yang dilakukan radioterapi pada spinal metastasis. Kemudian kapan kita lakukan surgery? Biasanya adalah kalau betul-betul terjadi sampai penekanan spinal cord yang menyebabkan defisit neurologis. Jadi ada beberapa scoring yang dipakai, contohnya ini adalah SIMS atau Spinal Instability Neoplastic Score. Atau nomor dua, kalau nyerinya tuh nggak tertahankan, saking penekanannya hebat, sehingga obat-obat atau opioid yang kita berikan tidak mampu mengurangi nyerinya atau pasien jadi membutuhkan opioid yang sangat tinggi atau pasien tidak tahan terhadap opioid sehingga mau nggak mau itu memang harus sekalian diambil. Nah, nomor tiga juga kalau misalnya dia nggak stabil, jadi kelihatan nih kompresinya akan berpotensi kalau pasien sekarang misalnya defisit neurologisnya masih masih belum terganggu, kekuatan motoriknya masih bagus, tapi kita lihat nih kalau pasien gerak, dipindahkan, ternyata bisa nyerinya hebat dan bisa memperberat eh, paresisnya.
berarti itu termasuk indikasi operasi karena berarti terjadi frakturnya itu tidak stabil secara mekanik yang harus dilakukan fiksasi. Kemudian nomor 4 tadi ya termasuk ya kalau kita mencegah terjadinya defisit neurologis yang lebih lanjut. Jadi misalnya kekuatan motoriknya masih bagus nih, masih 3 4 justru harus kita jaga supaya jangan sampai dia menjadi plagy atau kekuatan motoriknya menjadi nol. Kemudian nomor 5 kalau kita butuh biopsi. Jadi kadang-kadang nggak tahuan nih, pasien nggak punya riwayat keganasan sebelumnya, nggak tahu dia ada CA apa, tapi kalau ditemukan gambaran spinal cord compression seperti tadi yang curiganya adalah cancer metastatis, maka dianjurkan untuk dilakukan biopsi sekaligus. Ya, jadi ini tujuan surgery adalah untuk menghilangkan gejala dan memperbaiki quality of life. Ini ada beberapa contoh scoring yang bisa dipakai. Ini antara lain yang disebut NOMS atau neurologic, oncologic, mechanical, dan systemic. Jadi ada 4 item yang kita lihat di sini bisa lihat di kursor ya, yang atas neurologik, onkologik. Jadi maksudnya dari faktor neurologisnya, apakah ini biru muda ya udah mulai ada defisit neurologis atau belum, atau biru tua sudah ada defisit neurologis. Kemudian dari segi onkologinya, tumornya, apakah dia radiosensitif atau enggak nih yang warna ini. Kemudian dari segi mekanik, apakah dia stabil atau tidak stabil ya dari gambaran MRI-nya. Kemudian dari sistemiknya, pasien nih performance score-nya memungkinkan untuk di surgery atau enggak. Prinsipnya kapan, maka pilihan terapinya adalah radiasi, baik radiasi langsung maupun SRS, kemudian di surgery, surgery yang cuman biopsi misalnya, atau yang memang sampai stabilisasi. Maka cara melihatnya adalah kalau dia nggak stabil ya udah langsung pasti harus stabilisasi. Kapan kita akan surgery? Kalau dia radioresisten, nggak mempan ya di radiasi, dan ada myelopati, udah ada defisit neurologis. Kapan dia radioterapi aja? Kalau dia tidak ada defisit neurologis, nih ambil muda, atau tumornya radiosensitif, jadi mempan dengan radiasi, ya udah kita radiasi aja, gitu kira-kira. Lain-lain kalau misalnya pasien juga tentu saja sistemiknya kita akan lihat, kalau dia unable to tolerate, nggak bisa dioperasi, ya berarti dia radiasi. Nah, ini skor SINS, jadi akan dilihat di mana lokasi eh, fraktur apa spinal cord compressionnya nih di lokasinya ada skornya. Prinsipnya kalau kenanya di daerah-daerah yang perbatasan antara kepala dengan servikal atau servikal dengan torakal, torakal atau lumbal, lumbal dengan sakrum, maka nilainya tinggi karena itu adalah daerah titik tumpu dan seterusnya. Kemudian ada nyeri atau enggak, nilainya juga tinggi. Kemudian gambaran MRI-nya, litik atau blastik, tuh nilainya tinggi. Kemudian radiografinya, ada stenosis atau enggak, ada pendorongan atau enggak, itu nilainya juga tinggi. Terus korpusnya sampai kolaps atau enggak nih yang bawah, nilainya tinggi. Kemudian apakah ada bagian dari spinal lain yang terkena, misalnya di facet, pedicle, dan sebagainya itu dari fotonya nanti bisa kelihatan nilainya tinggi. Nah, kalau nilainya tinggi 13 sampai 18 berarti dia tidak stabil. Kalau tidak stabil berarti harus kita lakukan operasi. Ya, ini contoh tadi ya. Eh, nih nyeri hebat, terus lihat ada nggak defisit neurologis dalam 48 jam. Pertama kita berikan Dexa dulu 10 miligram, dilakukan MRI, bed rest, ya harus dilakukan imobilisasi, kemudian ini tadinya ya Dexa dilanjutkan berapa dosisnya. Nah baru habis itu dari imaging kita akan lihat apakah dia bisa tadi ya cukup di radioterapi atau dia di surgery. Nah, sementara sebenarnya nanti ini perbaikan atau enggak sih, maka ada yang disebut Tokuhashi scoring. Jadi, seberapa kita nanti akan intervensi maksimal atau enggak, itu sangat tergantung dari scoringnya. Misalnya, kondisinya seperti apa? Kalau kondisinya bagus, berarti nilainya tinggi. Terus ada berapa metastasis yang di luar spinal misalnya.
Kalau tadi dia CA mame, apa ada CA di tempat lain juga nggak? Misalnya ternyata ada CA paru, CA di hepar. Nah, itu berarti nilainya rendah. Kalau dia nilainya, kalau nggak ada di tempat lain, berarti nilainya tinggi. Kemudian, apakah metastasis di tempat lain itu bisa dilakukan, bisa dikontrol, bisa direseksi, kemudian kira-kira jenis tumor primernya apa? Kalau kayak paru itu nilainya masih bagus, tapi kalau payudara, prostat itu nilainya lebih tinggi. Baru kemudian apakah ada defisit neurologis komplit, inkomplit? Jadi defisitnya berat atau enggak? Nah, nanti kita lihat kalau ternyata eh, defisitnya kalau scoringnya rendah, maka prognosisnya hanya sekitar bisa lebih dari 6 bulan. Kalau sedang, ya sekitar 6 bulan, nggak lebih. Nah, kalau nilainya lebih tinggi, maka prognosisnya lebih baik. Berarti di situ biasanya dokter bedah akan lebih mau melakukan intervensi terhadap kasus-kasus yang seperti itu. Jadi nanti akan ada penilaian scoringnya dan tentu saja yang dilihat bukan hanya daerah spinal cord-nya, tapi juga akan dicari si cancer utamanya juga terkontrol atau tidak. Baik, ini kesimpulannya bahwa spinal cord compression itu urgent, emergency, yang harus segera dikenali bahwa oh ini spinal cord compression nih harus segera. Kapan kita mengetahuinya adalah dari nyerinya, karena nyeri itu bukan cuma diatasi nyerinya, tapi harus ditindaklanjuti. Obat-obatan nyerinya bisa kita pakai opioid. Kalau di emergency, jangan ragu untuk menggunakan opioid. Jangan paracetamol lagi misalnya. Kemudian, dan kita bisa memantau dosis opioid ini selama di emergency. Kemudian kita harus pertimbangkan kapan kita akan melakukan radiasi atau surgery. Eh, Kemudian untuk pada defisit neurologis yang masih progresif, kita bisa menggunakan dexamethasone. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.